Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani, Stambok 130-2021-0195, kelas B3, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Baik, pada video kali ini, saya akan memaparkan proyek 1 dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Objek. Di proyek 1 ini yaitu mengobservasi satu judul studi kasus aplikasi berorientasi objek berskala kompleks dan menganalisa dan membuat pemodelan tentang problem area dari spesifikasi kebutuhan pengguna aplikasi sistem yang berjalan. Dan saya mengambil aplikasi YouTube, di mana YouTube dapat dianggap sebagai aplikasi berorientasi objek berskala kompleks, dan YouTube juga platform berbasis web yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita mengetahui dulu apa itu aplikasi YouTube. Aplikasi YouTube sudah tidak asing bagi para mahasiswa, karena aplikasi YouTube itu sudah lama ya, sudah dikenal berbagai kalangan. Nah, YouTube adalah sebuah platform berbagi video daring yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berinteraksi dengan video. Dikembangkan 3 mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. YouTube saat ini merupakan salah satu situs web paling populer di dunia dengan miliaran pengguna yang mengaksesnya setiap bulan. Dan menurut Miller 2009 adalah YouTube yaitu sebuah komunitas berbagi video yang berarti bahwa pengguna YouTube bisa mengupload dan melihat segala macam video klip online menggunakan web browser apapun. Nah, begini tampilan awal aplikasi YouTube. Apa saja sih fasilitas YouTube? Nah, fasilitasnya itu ada yang dibilang unggahan video, di mana unggahan video ini pengguna dapat mengunggah video mereka sendiri ke platform YouTube. Fitur ini memungkinkan siapapun menjadi pembuat konten dan berbagi karya mereka dengan audiens global. Yang kedua yaitu pencarian dan penjelajahan, di mana YouTube menyediakan fasilitas pencarian yang kuat, memungkinkan pengguna mencari video berdasarkan kata kunci, judul, atau kategori. Nah, yang ketiga itu interaksi pengguna, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan video melalui tombol suka, tidak suka, dan memberikan komentar mereka. Juga dapat berlangganan saluran pembuat konten favorit untuk menerima pembaruan tentang video terbaru. Dan yang keempat itu YouTube Premium, di mana fasilitas berlangganan YouTube Premium memberikan pengalaman tanpa iklan, memungkinkan pengguna menonton video offline dan memberikan akses ke konten eksklusif. Nah, yang selanjutnya itu YouTube Live. Pengguna dapat melakukan siaran langsung dan menonton siaran langsung dari pengguna lain melalui fitur YouTube Live. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi video, di mana YouTube menggunakan algoritma rekomendasi yang canggih untuk menyarankan video kepada pengguna berdasarkan sejarah, penontonan mereka, referensi, dan tren populer. Selanjutnya itu statistik dan analisa video, di mana pembuat konten dapat mengakses statistik video mereka termasuk jumlah tayangan, suka, tidak suka, dan informasi analisis lainnya melalui dashboard kreator YouTube. Selanjutnya itu keamanan dan moderasi, di mana YouTube menyediakan kebijakan keamanan dan panduan komunitas untuk menjaga lingkungan yang aman dan positif. Terdapat sistem moderasi untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang melanggar aturan. Dan selanjutnya itu berbagai format dan kualitas video. YouTube mendukung berbagai format video dan kualitas, termasuk video definisi hingga HD dan Ultra High Definition atau 4K. Selanjutnya itu YouTube Studio, di mana YouTube Studio adalah platform yang menyediakan berbagai alat dan memungkinkan mereka mengelola, menganalisis, dan meningkatkan kinerja saluran mereka. Nah, berikut yaitu fitur aplikasi YouTube. Nah, di sini di tombol
di icon plus ini kita bisa mengunggah atau kita bisa mengunggah video kita. Ini contoh tampilan akun ketika kita setelah registrasi atau mendaftarkan akun di YouTube. Nah, ini tampilan video yang telah di-download akan tersimpan di sini. Selanjutnya, komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi ada 6, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, jaringan dan komunikasi, basis data, dan orang. Di mana perangkat keras atau bisa dibilang hardware, yaitu terdapat server, penyimpanan massal, dan jaringan. Di mana server itu YouTube menggunakan server fisik dan infrastruktur komputasi awan atau cloud untuk menyimpan dan menyajikan video. Server ini tersebar di seluruh dunia untuk meningkatkan ketersediaan dan kecepatan akses. Nah, penyimpanan massal itu merupakan penyimpanan besar-besaran digunakan untuk menyimpan video atau data terkait seperti metadata, komentar, dan informasi pengguna. Selanjutnya yaitu jaringan, di mana komponen jaringan memungkinkan transfer data antara server YouTube, server konten distribusi, dan pengguna akhir. Nah, yang kedua itu perangkat lunak atau software, di mana perangkat lunak terdapat sistem operasi yang di mana server menggunakan sistem operasi seperti Linux untuk menjalankan perangkat lunak server. Nah, selanjutnya itu perangkat lunak software, yaitu manajemen basis data, di mana manajemen basis datanya itu seperti MySQL atau NoSQL database digunakan untuk menyimpan dan mengelola metadata video, riwayat penontonan, dan informasi pengguna. Nah, aplikasi servernya seperti dikembangkan untuk mengelola unggahan video, mengelola pemutaran, dan menyediakan antarmuka pengguna. Algoritma rekomendasinya itu sebagai bagian dari perangkat lunak untuk menentukan video mana yang akan disarankan kepada pengguna berdasarkan preferensi dan sejarah penontonan. Yang ketiga, prosedur, di mana prosedur terdapat manajemen konten, keamanan, dan moderasi konten, di mana manajemen konten itu untuk mengelola unggahan video, menetapkan metadata, dan mengelola saluran dan konten pembuatan. Nah, keamanan itu untuk memastikan perlindungan data pengguna dan mencegah pelanggaran keamanan. Kemudian, moderasi konten, prosedurnya memeriksa dan menghapus konten yang melanggar kebijakan YouTube. Nah, yang keempat, jaringan dan komunikasi, di mana jaringan ini terdapat Content Delivery Network atau CDN dan protokol komunikasi, di mana YouTube menggunakan CDN untuk mendistribusikan konten ke server lokal di berbagai wilayah, mengoptimalkan waktu muat video. Dan protokol komunikasi itu seperti HTTP, HTTPS, dan TCP atau IP digunakan untuk komunikasi antara pengguna dan server. Nah, kelima, basis data, di mana manajemen basis data itu digunakan untuk menyimpan informasi seperti metadata video, informasi pengguna, riwayat penontonan, dan informasi terkait lainnya. Nah, indeks dan optimalnya itu digunakan untuk memastikan kecepatan pencarian dan pengambilan data. Keenam itu orang, di mana orang ini sebagai pembuat konten, pengguna akhir, dan administrator dan pengembang, di mana orang-orang yang membuat atau mengunggah video ke YouTube, dan pengguna akhir itu orang-orang yang menonton, berinteraksi, dan berlangganan saluran di YouTube. Administrator dan pengembangnya itu seperti orang-orang yang bertanggung jawab dan atas pemeliharaan, pengembangan, dan manajemen sistem YouTube. Sistem informasi yang digunakan YouTube yaitu sistem manajemen konten yang untuk mengelola video, saluran, dan metadata yang diunggah oleh pengguna. Yang kedua, sistem manajemen basis data untuk menyimpan informasi yang diperlukan tentang video, pengguna, dan interaksi pengguna. Yang ketiga, sistem keamanan dan otoritas melibatkan perlindungan terhadap akun pengguna,
enkripsi data, dan kebijakan keamanan dan mencegah pelanggaran. Yang keempat, algoritma rekomendasi. Menyusun rekomendasi video di beranda pengguna berdasarkan sejarah penontonnya. Yang kelima, sistem analisis dan statistik, yaitu memberikan pemilik saluran dan YouTube data analisis yang diperlukan seperti jumlah tayangan, sumber trafik, dan informasi lainnya. Selanjutnya, sistem notifikasi mengirimkan notifikasi kepada pengguna tentang video baru, komentar, atau aktivitas saluran lainnya. Selanjutnya yaitu sistem penyampaian konten menggunakan CDN atau Content Delivery Network untuk mendistribusikan video ke server lokal di berbagai wilayah. Sistem manajemen iklan memberikan penghasilan melalui iklan dan melibatkan penyesuaian iklan berdasarkan perilaku pengguna. Kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional. Pada smartphone, melalui aplikasi YouTube dapat memajukan atau memundurkan durasi video selama 10 detik dengan mengetuk bagian kanan dan atau kiri dari video. Yang kedua, dapat mengatur kecepatan video dengan cara menekan opsi pada ikon 3 titik di atas kanan video. Selanjutnya, pilih menu playback speed atau kecepatan video untuk mengatur kecepatan video yang kamu putar. Yang ketiga, dapat mengatur tema menjadi tema gelap, dark themes. Yang keempat, memiliki fitur untuk membagikan video ke sosial media seperti Facebook, Instagram, dan yang lain. Yang kelima, dapat mengunggah video berdurasi panjang. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional yaitu memiliki ketentuan dan kebijakan untuk mengunggah video. Yang kedua, memiliki AG restricted untuk beberapa video yang mengandung konten untuk umur 18 tahun ke atas. Yang ketiga, dapat diakses di multi-platform seperti PC, smartphone, smart TV, dan game konsol. Diagram use case-nya kurang lebih seperti ini. Nah, diagram konteksnya itu seperti ini, di mana aplikasi YouTube itu antar muka pengguna, fitur-fitur seperti unggah video, penelusuran, pemutaran, dan fitur-fitur lainnya. Kemudian pengguna aplikasi YouTube dapat mencakup pengguna yang mengunggah video, menonton video, memberikan like, dislike, komentar, dan berbagai interaksi lainnya. Yang ketiga, server dan infrastruktur, di mana ini mencakup server untuk menyimpan video, manajemen basis data, algoritma, rekomendasi, dan berbagai layanan. Yang keempat yaitu internet dan jaringan, di mana media menyediakan konektivitas antara aplikasi YouTube, pengguna, dan infrastruktur server, melibatkan transfer data, protokol komunikasi, dan jaringan internet secara keseluruhan. Nah, itulah tadi video dari saya, dari tugas proyek 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.